Oke, selamat datang di channel Cyber IT. Khusus pada video kali ini saya akan membahas mengenai review aplikasi. Jadi kita tidak akan membahas mengenai tutorial membangun aplikasi ya. Jadi di sini saya memiliki aplikasi yang namanya itu Web Media Platform, yang dimana aplikasi ini merupakan aplikasi CMS untuk membangun sebuah weblog. Jadi kenapa saya di sini membahas mengenai review aplikasi weblog? Karena alasan yang pertama itu adalah aplikasi web media platform ini merupakan suatu aplikasi yang dibangun oleh saya sendiri ya, dari tahun 2018. Sudah kurang lebih itu 4 tahun ya aplikasi ini dibuat, karena memang aplikasi yang saya buat ini khusus untuk diri saya sendiri. Namun pada video kali ini, kenapa saya membahas mengenai review aplikasi ini? Karena dengan membahas ini, saya harap teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari apa yang telah saya buat ini. Jadi teman-teman bisa memodifikasi, bisa menggunakan web saya untuk apapun itu, dan juga untuk keperluan teman-teman semua ya, bebas untuk dimodifikasi. Namun teman-teman harus mematuhi aturan yang telah saya buat ya, karena di dalam project itu nanti ada berbagai macam lisensi ya. Jadi selain lisensi aplikasi ini, ada lisensi khusus agar teman-teman bisa memodifikasi ini ya. Jadi lisensi ini jangan sampai terhapus, oke? Jadi aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga framework PHP-nya yaitu kode Igniter 3. Dan juga saya menggunakan database MySQL sebagai database yang paling utamanya. Oke, yang pertama saya akan bahas mengenai halaman depannya. Di halaman depan ini kita bisa melihat bahwa di halaman banner atau headernya ini terdapat sebuah menu ya. Yang pertama ada menu beranda, tentang, kontak, dan juga kategori. Nah, menu kategori ini sebenarnya kenapa ada satu? Karena memang kategori ini diinputkan melalui halaman admin. Jadi halaman admin hanya menginputkan data kategori hanya satu saja. Jadi nanti kita kedepannya bisa menambahkan kategori ini ya. Lalu kategori yang telah ditambahkan oleh admin akan muncul di sini ya. Dan kategori yang akan muncul di sini akan mengarahkan kita ke halaman khusus kategori berdasarkan kategori politik ya. Oke, kembali ke beranda. Nah, nanti karena memang di sini saya belum membuat blog baru dan juga belum ada blog yang terpopuler karena belum pernah dibuat blog di sini. Jadi nanti secara otomatis datanya atau blog yang telah kita buat ini akan ditampilkan di sini ya. Nah, di bagian 2 ini. Lalu selanjutnya di sini ada halaman tentang. Jadi ini merupakan halaman mengenai aplikasinya ya. Oke, nanti teman-teman setelah mendapatkan proyek ini mungkin bisa dieksplor lebih ya atau dimodifikasi. Oke, politik. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk halaman depannya. Nah, agar halaman depan ini terlihat sebuah datanya, kita akan mencoba untuk mereview halaman adminnya terlebih dahulu ya. Jadi kita di sini akan membuat suatu blog terlebih dahulu. Kita harus bisa untuk menampilkan blog kita agar bisa ditampilkan di halaman depan ini ya. Lalu di sini kita masuk ke halaman adminnya, kita akses URL-nya seperti ini, lalu masukkan kredensialnya. Oke, dan kita berhasil masuk ke halaman admin dashboardnya ya. Nah, di sini terdapat 3 panel. Yang pertama, kita bisa melihat berapa jumlah blog yang telah saya buat, kategori yang telah saya buat, ataupun penambahan akun anggota. Jadi selain web admin ini bisa digunakan untuk mengatur halaman aplikasi web ataupun membuat sebuah blog baru, ternyata di halaman admin bisa menambahkan anggota baru. Jadi anggota hanya bisa menambahkan blog saja ya. Jadi tidak bisa menambahkan kategori kecuali admin. Oke, di sini terdapat 3 menu ya, di menu admin dan juga di menu more. Kalau ini menu more ini kurang lebih seperti pengaturan ya, seperti pengaturan data diri kita. Misalkan ingin mengupdate nama, username, email, tidak bisa. Yang hanya bisa adalah yang disediakan input text seperti ini ya. Oke, kita langsung ke menu intinya ya. Jadi di sini kita akan menambahkan kategori terlebih dahulu ya sebelum kita menambahkan sebuah blog. Oke, tambah kategori. Kita masukkan kategorinya ini adalah olahraga misalkan.
ini untuk ini kita buat asal aja dulu ya, ataupun tidak diisi juga tidak masalah ya. Jadi ini mah hanya opsional, kita simpan. Nah, secara otomatis data ini akan tersimpan dan kita bisa melihat kategorinya ini di halaman depannya ya. Kita bisa copy ini, paste di sini, dan tampilannya akan tampil seperti ini ya. Jadi ada dua kategori, yang pertama olahraga dan juga politik yang tadi ya. Karena kita telah membangun atau menambahkan data dua ini. Selanjutnya kita akan buat blog, namanya misalkan kita tambah blog ini olahraga sepekan. Kita ambil saja teks dummy-nya itu melalui web Ipsum ya namanya ya. Oke, kita kopikan yang ini saja atau yang manapun ya. Copy. Kita masukkan ke dalam aplikasi web kita. Maaf. Kita pastikan di sini. Oke, masukkan author. Misalkan yang membuat aplikasi ini yaitu adminnya ya. Jadi belum ada anggotanya, jadi admin yang dibuat. Kita masukkan kategori ini ke kategori olahraga. Lalu selanjutnya kita masukkan gambar untuk menampilkan gambar banner berita tersebut atau blog tersebut ya. Kita coba asal aja ya gambarnya, misalkan saya akan menampilkan ini misalkan futsal olahraga. Saya akan mencoba untuk menampilkan ini ya. Oke, kita klik publish ya. Oke, web media berhasil dipublish. Lalu untuk melihatnya mudah, di sini ada 3 opsi. Jika yang kuning itu untuk mengupdate datanya, yang merah ini untuk menghapus data. Sementara yang biru ini untuk melihat detail dari web blog yang telah kita buat. Jadi seperti ini ya. Coba kita refresh halaman ini. Dan voila, secara otomatis kita berhasil menampilkan data blog kita di halaman beranda ini ya, atau halaman home. Nah, jadi di sini karena memang artikel atau blog yang populer ini belum ada, karena memang misalkan jika blog kita nih yang kita buat ini, jika banyak yang mengklik lebih dari 3 kali blog ini, secara otomatis artikel atau blog ini akan muncul di pencarian artikel yang blog yang populer. Jadi nanti otomatis ya, ketika kita membuat dan banyak yang mengklik blog kita, secara otomatis bagian populer artikel ini akan ditampilkan. Populer apa saja yang paling sering diklik secara otomatis. Jadi kita tidak perlu men-setting apapun gitu. Contohnya seperti ini ya. Klik read more, lagi ke beranda. Syaratnya 3 kali ya. Beranda lagi. Oke. Beranda lagi, sekali lagi, dan voila. Jika klik kita lebih dari 3 kali, teman-teman bisa lihat bahwa artikel terpopuler akan ditambahkan secara otomatis. Oh ya, untuk gambarnya kan ini kurang responsif, kedepannya nanti akan saya perbaiki lagi ya. Oke. Selanjutnya, yang terakhir ya, kita akan mencoba untuk menambahkan anggota baru di aplikasi web admin kita. Kita klik anggota, tambah anggota. Nah, di sini kita bisa menambahkan anggota siapapun. Misalkan Ilyas, ininya Robin. Nah, username-nya Ilyas Robin. Emailnya ilyas@mail.com misalkan ya. Ini sebagai contoh saja. Organisasinya itu opsional, mau diisi ataupun tidak nggak masalah. Misalkan kita isi cyber IT aja ya. Selanjutnya masukkan password apapun itu, minimal terdiri dari 8 karakter. Tambah anggota. Voila, anggota telah berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya kita akan login menggunakan data anggota yang telah kita buat tadi ya. Di sini kita tambah masuk sebagai anggota. Tekan passwordnya, tekan enter, dan voila, akan tampil di sini anggota hanya bisa mengakses atau membuat satu blog saja. Jadi kategori tidak bisa karena khusus untuk halaman admin saja. Oke, teman-teman nanti bisa mengeksplor sendiri ya bagaimana aplikasi ini bekerja. Nanti pada
proyek video ini saya sertakan panduannya khusus ya. Oke, mungkin cukup sekian video saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel saya. Oke.